Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Riz Podcast. Hari ini kita kedatangan 3 bintang tamu. By the way, singkat cerita mereka ini adalah pengusaha-pengusaha muda semuanya. Kenalin siapa? Gue Juan, biasa panggil Kibo. Gue Pius. Gue Farel. Ya udah gitu aja. Oke. Jadi gimana kabar kalian? Sehat semua ya? Sehat dong. Ya, alhamdulillah, Puji masya Allah. Tuhan. Wih, gila. Dari mana tadi? Langsung dari rumah atau dari toko-toko? Dari rumah. Kebetulan lewat toko-toko. Kebetulan lewat toko-toko. Iya. Oke. Ya by the way mereka ini kebetulan satu komunitas sama gua. Iya. Jadi kita ini pecinta fotografi. Iya, fotografi fotografi. juga. Iya. Fotografi apa, Bo? Kalau gue fotografi analog. Oh. Gue analog digital. Digital lo. Gue masih analog. Cuman kalau kita ini emang komunitasnya memang komunitas khusus analog. By the way, ini mereka ini menurut gua anak-anak muda yang terbilang hebat ya. Kenapa gue bilang hebat? Karena dari Juan sendiri, Juan ini dia masih sekolah ya? Lu Iya, sekolah kan? gue SMA kelas 2. SMA kelas 2 tapi udah punya bisnis, men. Tuh keren gak tuh? Bisnisnya apa, Bo? Coba, Bo, jelasin, Bo. Gue jualan kamera analog sih. Jualan? Jualan barang-barang lainnya. Oh, Pokoknya luar biasa. hobi lah. Cuman lebih fokus ke kamera analog. Fokusnya ke analognya. Iya, kamera Oke. analog. Ada Instagramnya apa? Ada analux.id. Analog, saya nanti di bawah gua tulis description-nya. Oke. Kalau Pius, Kalau gue sih sekarang lagi bikin bisnis baju ya. bisnis baju. Baju sih ya, streetwear gitu. Instagramnya ntar Instagramnya apa ya namanya? Invert Supply. apa? Invert Supply. Invert Supply. Yoi. Mas Dean apa, Mas? Sekarang sih lagi sibuk PKL ya. Jadi, Oh, sekarang PKL. Iya, Bidang? lagi di kitchen. Oh, kitchen. Iya. Wih, sama kayak gua dong, doyan di dapur nih. berarti. Suka makan. Oh, hobi kuliner juga. Berarti Makan nanti yang lain juga sih. wes asal jangan makan teman. Oh iya, jangan dong. Waduh, sih enggak. bete. Iya, bete Serem jangan sih, teman. sih. Oke, tapi berarti kuliahnya lagi online dong kalau lagi pandemi kayak gini kan? Ya? Online sih dari 1 tahun yang lalu juga udah online kan. Oh ya kan pas lu baru kuliah kan langsung minggu depannya langsung kena iya. corona Iya. langsung Yang pandemi iya, tuh. langsung pandemi. Oke, terus gue mau tanya nih, kalau untuk bisnis saat ini nih di pandemi di luar F&B ya. Kalau gua kan kebetulan kemarin gua udah bahas dari gua ini kan F&B. Kalau dari non F&B nih sektor lain nih, kayak misalnya dari kamera nih gimana, Bu? Kalau kamera kan ya yang namanya barang hobi nih. Barang hobi. Bukan kebutuhan ya kan, orang nggak perlu banget. Ya pasti menurun sih, apalagi PPKM gini. Orang-orang pada nggak keluar, orang-orang pada nggak jalan-jalan lah. Terus mereka juga jadinya nggak foto-foto ya, jadi agak down sih jualan. Berarti yang punya roll film nyetok-nyetok gimana tuh nasibnya tuh? Sepi, cuman kadang ada aja gitu yang beli. Soalnya ya lo punya kamera tapi lo nggak punya film buat ya lo nggak bisa moto, mau nggak mau lo mesti beli film. Mungkin ada yang nyetok juga atau emang bakal dipakai langsung hari itu juga. Gua nyetok dari 2019 ada BW cuy belum dipakai. Jadi gua emang pandemi lagi jarang hobi motret, Iya, lagi jarang ini. Kalau motret mah Ya jadi menghidupi ini dulu lah, bisnis dulu lah yang penting. Iya, gitu. Kalau dari Yus gimana, Yus? Kalau gue sih gimana nih? gimana tuh? Apa yang Ya, gimana paling nih? susah buat bergerak-geraknya aja sih. Iya sih karena ada pembatasan ya. Mundar-mandir vendor dan buat photoshootnya kan juga agak ribet gitu-gitu sih paling. Sama buat ngecakup orang kan, kayak orang kan pasti lebih mikir kayak baju kan sekunder gitu kan, mesti nggak terlalu penting-penting banget gitu, paling gitu sih. Mas Dan gimana, Mas Dan nih? Kalau di kitchen sih ya sama aja sih semua. Dari dulu sampai sekarang maksudnya terbatas cuma karena nggak bisa dine in doang kan. Ya, itu masalahnya. Iya, itu doang sih masalahnya. Masalah paling klasik dah tuh kalau di Iya. momen pandemi begini ya. 20 menit ya. Cuma kan 20 selalu menit. 20 menit. 20 menit. Cuman kan itu harus diperhatiin di pergubnya. Waktu makan 20 menit. Bukan waktu nunggu pesanan dong. Oh iya benar. Berarti Iya pas dong. makanan Berarti udah nyampe, makanan udah datang, lu suapan pertama cup baru dihitung 20 menit. Itu. Iya, itu. balapan. Iyalah. Karena menurut gua pemerintah nggak mungkin bikin peraturan yang aneh sih. Iya lah. Nggak mungkin. Cuman yang lu tahu sendiri masyarakat kita kan hobinya kan bikin meme, hobinya melintir-melintirin, ya jadinya ada-ada aja bercandaannya. Nyeleneh tuh sesuatu yang biasa sih. Hal yang biasa dalam Iya. masyarakat kita sih. Konyol lah. Oh ya, Bu, lu sendiri selain sekolah, terus lu bisnis jualan kamera analog roll film, lu ada kerja ya katanya? Ada, iya. Gua kebetulan. Gak apa-apa sebut aja mereknya biar oke. biar kita kenapa gue bilang sebut merek biar promosiin biar tuh tempat makin maju fotografi analog makin maju. Apa sebutinnya nggak apa-apa. Kebetulan gua part time di
salah satu film lab di Jakarta Timur, Toko-Toko Film Lab. Toko-toko film lab. IG-nya toko-toko.filmlab. Toko-toko.film Nah, lab. itu bukanya nggak tiap hari karena memang masih jam pandemi. Hari Selasa, Kamis, Sabtu sama Minggu. Nah, gua jaga tuh hari Sabtu, tapi kadang bisa berubah-berubah kalau shiftnya lagi ada yang sibuk atau apa nanti gua gantiin gitu sih. Oh, bareng teman lu yang satunya itu ya? Iya, ada. Yang gue pernah ketemu yang ganteng banget itu kan Oh sih. iya, dia ganteng banget. Pacarnya banyak. Oh, luar biasa. Mas Depan. Sebut merek ya udahlah. Ya udahlah. Ntar juga kesini dia. Iya. Tapi kalau strategi kalian nih gimana ya untuk menghadapi pandemi ini? Kalau lu kan lu udah jelas kan biasa online ya. Iya. Atau mungkin ada strategi lain gimana gitu? Ya kalau online sih paling promosi-promosi, bikin konten, oke. yang nggak jauh-jauh ya bikin giveaway, bikin program-program Giveaway. biar rame. Terus kalau hunting bareng gak susah dong ya sekarang. Wah itu menantang banget sih, soalnya kan nggak bisa rame-rame. Tapi kemarin juga sempat bikin nih sama Bang Ade ya kan. Yang waktu puasa. Iya, yang waktu Oke. bulan puasa. Tapi kan terkendali, jaga jaraknya bagus, aman. Iya, protokol bagus. semua aman. Puji Tuhan karena kan kita batasin juga tuh Iya. daftar minimal berapa ya kemarin 15. 15 ya semuanya aman sih. Alhamdulillah sih jalan ya. aman. Jalan semua. Naik juga tuh follower segala macam engagement. Iya, greget juga sih ya. Iya, insight Yo. naik. Tapi ini gua dengar ya. Gua kan tadi kan baca berita tuh di handphone ya. Tapi masih rumor ya. Iya. Karena kan tulisnya dikabarkan nih. Lu kalau ngeliat berita tulisan dikabarkan berarti itu masih belum. Tapi ada kemungkinan kalau pemerintah itu akan rencana membuka dine in di mall. Kalau sekarang kan mall di restoran yang bisa dine in di mall itu cuma restoran yang outdoor doang. Nah, berarti kalau misalnya restoran di mall udah dibuka, tandanya adalah kita yang level 4 turun ke level 3. Oh, gitu. Nah, di situ tuh kalau misalnya udah pengen ngegerakin ekonomi, gerakin komunitas bisa, tapi tentunya dengan protokol. Sama satu lagi nih, vaksin. Oh, vaksin. Nah, itu penting banget, Bro. Kenapa gue bilang vaksin itu penting? Sebenarnya kalau misal bilang vaksin itu memberatkan, belum tentu memberatkan. Lu bisa jadi marketing. Misalnya begini, kalau gue makan, kalau gue Oh, restoran iya, nih di benar. Sate Blora, coba misalnya gini. Misalnya ini rencana ya, gue baru rencana. Vaksin dapat diskon 20%, gratis gulai kambing, gratis paket gulai. Iya. Nah, bisa jadi kalau lu pas COD nih mungkin tunjukin dari Peduli Lindungi dari handphone nih tunjukin, ya lu bebas promo apa, mungkin lu gratis ECN roll Oh, Ramjet. iya benar, heeh. Jadi itu buat naikin lu juga. Jadi naikin branding lu. Wah, Analux ini nih peduli dengan program pemerintah. Terus kalau misal dari si Pius juga misal COD baju, entah mungkin bonusnya gak usah yang gede-gede, Yus. Bonus yang apa namanya? Kayak gelang-gelangan misalnya kan bisa. Masker bisa. Masker. Jadi otomatis naikin branding lu juga. Nah, ini juga sama Kesempatan Dean. juga ya. Jadi dalam kitchen pun sebenarnya sih kalau lihat dari vaksin ini kita bisa lihat sebagai peluang. Iya sih. Gitu. Ini bisa juga tuh. Iya bisa sih. Misal nanti Benar, promo, bisa. misalnya mau Promo. hunting bareng kan. Iya, vaksin kalau nggak vaksin dapat cuci ya gratis Bisa, satu bisa. orang atau nggak diskon ya kan. Jadi yang udah jadi vaksin mungkin diundi atau apa gitu kan. Nah, sistemnya nanti lah pokoknya intinya Iya. kan judulnya kan kita ngikut arusnya sekarang apa? Arusnya tuh sekarang vaksinasi. Iya benar sih. Karena kan memang sekarang kan semua diwajibkan ya. Iya. Berarti kalau gua ke toko-toko kalau nyuci film gimana tuh? Enggak, kalau toko-toko cuman datang lo drop film ya udah nggak bisa ditunggu. Oh, Kalau jatuhnya industri rumahan juga ya. Iya. Sebenarnya iya paham. Karena kan kalau yang vaksinasi kan buat yang di mall. Iya benar. Iya, lebih begitu sih. Oh ya, gue mau nanya ke Pius nih. Pius, kalau dari lu sendiri nih, lu buka clothingan udah dari kapan, Pius? Gue baru banget. Baru banget tadi. Baru banget. Gue udah lihat sih tadi sih, gue suka sih itu. Apa yang tadi invert ya? Invert supply. Invert tuh. Makanya itu kalau ada ukuran gue mau sih. Tapi ini sih Sun sih. Maksudnya yang gue bakal lebih berani buat ngambil ukuran-ukuran yang Gede. gede gitu. Gak apa-apa, walaupun emang baru, cuman lu hebat karena lu terbilang masih SMA ya. Iya, gue SMA kelas 3. Masih SMA kelas 3 udah buka bisnis, hebat. Zaman gue SMA kelas 3 dulu, gue main WE 2010 ya. WE 2008 gue dulu, 2008. Iya, zaman dulu gue main WE lah, nggak jelas hidup gue dulu mah. Oh iya. Cuman mereka ini kalau menurut gue patut dijadikan contoh sih, karena di samping sekolah mereka nggak ninggalin tanggung jawab sekolah, terus gak ninggalin tanggung jawab terhadap keluarga ya, keluarga tapi tetap berbisnis. Dan nomor satu adalah anti narkoba. narkoba, Itu nomor satu sih. Narkoba itu gue paling anti sih gue sih. Iya, ini juga. Setuju sih. Gue sama teman-teman gue ngobrol kan sama orang baru, karena sampai nggak percaya gue namanya ganja aja gue nggak pernah nyentuh.
Beneran nggak percaya. Karena apa, emang dari dulu gue nggak tahu sih, anti banget gue main kayak gituan sih. Karena ya gimana ya, pertama di semua agama itu diharamkan pasti kan. Iya. Bener. Pasti diharamkan itu semuanya. Makanya jauh-jauh lah kita semua dari narkoba lah. Pesan teman-teman di rumah juga jauh-jauh dari narkoba. Jangan deh, jangan pernah. Udah nggak usah narkobaan lah. Kita hidup yang normal-normal aja lah. Mending candu main analog. Iya. Wah, Tapi itu bener. promo. Tapi emang candu loh main analog. Kayak narkoba loh. Ini ada satu orang sih harusnya ikut sini. Siapa tuh? Tomo no. Oh iya Tomo. Lagi di seberang kan. Oh iya lagi di Areka Di Tri ya. Areka. Heeh. Oh iya. Lagi ngurus kopi dia. Ya, nanti kita podcast di itu aja di sono. Bisa. Ntar gua bawa mic, bawa laptop, langsung rekam kamera aja sono. Oh iya boleh lah gas. Gua pakai ini juga bisa nih ntar nih. Oke. Terus sekarang gua mau nanya, Bo. Oke. Kenapa lu analog? Sukanya? Kenapa bisnisnya tuh kamera? Ya awalnya kan emang dari hobi nih. Gua ya pakai terus beli kamera, kebetulan zaman-zaman dulu tuh ya 3 tahun yang lalu lah dia kamera masih murah kalau lo nyari di Murah banget. Iya murah banget. Kalau lo pinter nyari lo bisa dapat yang 30.000, 50.000 murah ya kan. Pokoknya Terus susah. ya terus juga lo jualnya ya ada untung, lo belinya 30.000 jual 50.000, mungkin 100.000. Ya itu untungnya lumayan. Terus kalau zaman dulu ya gampang dicari. Mungkin kalau sekarang udah mulai agak susah sih. banyak saingan lu ya. Banyak saingan. Banyak banget saingan. Banyak saingan. Tiap hari ada aja gitu yang akun-akun baru yang ini siapa sih? Gue lihat lagi. Tapi jualannya bener. Tapi jualannya benar emang, cuman maksudnya kayak semua pemakai, semua pemain tuh juga pengen jualan. Oh iya, karena emang ada cuannya. Karena emang ada cuannya benar. Lu, kalau nggak salah dulu Mas Dian juga lu sempat jualan kamera juga. Gue jualan jalan, motret jalan. Gue lebih apa ya? Gue Lebih ke karir profesional ya. bukan sih, enggak Dia, gitu. dia kalau jualan Gua jualan lebih- bawah tanah, gua supplier. lebih supplier sih. Supplier, karena- soalnya lebih sering juga gue jual ke Iya. Kibo, ke Mas Adi juga pernah, ke Tomo ya kayak gitu-gitu Pokoknya lah. circle ini nih udah pada pernah jual beli kamera masing-masing nih. Gue pernah beli kamera lo, ya kan? Iya. Lo pernah beli kamera gue? Selalu muter Dia sih. Selalu muter dari dulu dari di toko. By the way, gue ada jual EOS 650, EOS 5, EOS 3, harga khusus. Kalau mau tinggal DM gue aja di Instagram nanti ya. Ada Rizky ya. Kenceng sih. Kenceng Gitu. Kalau vaksin dapat diskon ya? Bisa diatur. Bisa diatur, ya kan diatur. masih bisa nego tuh. Masih bisa dinego nantinya. Gitu. Terus kalau lu sendiri, kenapa lu tertarik itu di bidang apa? Analog. Dan kitchen tadi itu. Kalau kitchen kan emang istilahnya dari gue lulus SD ya. Gue udah tertarik sama bidang makanan karena cita rasa tuh bikin apa ya, candu juga sih. Maksudnya iya. lo pasti lo dari kecil deh pasti pengen nyobain permen ini, pengen nyobain permen itu, pengen Oh, ya ini pasti itu lah. ya. Penasaran ya. Penasaran sih. Dan juga banyak makanan yang di Indonesia juga jarang ditemuin, istilahnya di kota-kota gede juga gitu loh. Jadi pengen explore aja sih. Oh, jadi lu Kuliner ya? pengen naikin kuliner tradisionalnya ya? Pengen banget sih. Ya lihat aja sih sekarang sih susah banget kan nemuin istilahnya jajanan pasar atau Susah. jajanan Iya emang. Susah banget. yang ori. Malah ada kekinian aja daerah. yang udah punah gitu. Sekarang kekinian terus cuy. Iya. Lanjutan. Orang apa-apa ada kejunya lah, ayam ada keju, saus keju, Mozzarella. mozzarella, Digeprek gak? digeprek. Cuman Iya. Emang harus ngikut zaman, Bor. Iya. Kalau Iya, harus ngikut tapi zaman. sih, kalau tapi ini- istilahnya yang tradisional juga seharusnya nggak boleh dilupain. bener sih. Nah, itu harusnya dia. kayak Jepang lah ya, dia kuat banget tuh Wah, mempertahankan budayanya. Kalau Jepang mah udah beda urusan. Beda. Beda. Karena orang Jepang emang kan budaya beda sama kita. Kalau budaya kita kan ngeliat sesuatu yang baru langsung heboh. Poser, Lo poser. inget gak apa es kepal Milo? Iya. Udah. Sekarang udah nggak tahu kemana tuh. Mati Itu sih, dia. mati. Terus apalagi ayam geprek. Ayam geprek. Kalau ayam geprek di Jakarta kan dia ayam nih diolesin sambal, masakin. Kalau aslinya di Bali, di mana? Di Jogja. Bah, beneran digeprek. Heeh. Ya namanya juga ikut tren. Kan tren makanya itu dia. Cuman itu dia karena saingan banyak, kuncinya apa tahu nggak? Apa? Branding. Iya bener sih branding. Itu dia makanya personal branding tuh penting, Bor. Kayak lu dibikin kribo aja, manusia kribo. Juan yang mana itu yang kribo? Iya, orang jadinya pada tahu kan manusia kribo gampang diingat. Iya, waktu lu kerja di Gading, terus lu kerja di toko-toko itu tuh, ya kan?
gue langsung ini masih kribo ini karena emang Ingatnya gimmick lu udah rambut. kuat. Iya benar. Gimmick lu kuat itu. Nah sekarang masing-masing kita punya keahlian apa, ya itulah yang dikasih tahu ke dunia. Karena kan kalau personal branding yang tadi gue bilang itu kan adalah aktivitas lu ngasih tahu ke dunia siapa itu lu untuk mendapatkan peluang. Nah, misal peluangnya apa nih? Gue pengen pameran di Jerman, ya lu kuatin brand fotografer lu misalnya. Iya. Dikuatin, cari relasi lah, entah apa dari situ kan nanti kan ditunjukkan jalannya sendiri. Begitu kira-kira. Terus gini Ju, kalau di toko-toko nih sekarang nih, Iya. ya kan waktu itu kan lu sempat kolaborasi ya, Ya kalau kolaborasi sama toko-toko. toko analog sama toko-toko. Kedepannya mungkinkah lu akan kolaborasi dengan selain tempat cuci film atau gimana? Bisa jadi lu sama Pius, clothingan atau sama kitchen mungkin nggak tau kira-kira? Bisa sih, kan kayak kemarin juga kita udah nyoba nih collab sama Sate Blora Oh sama iya, baru ingat gue ya. yang lain juga karena ya, emang fotografi mah bisa merembet ke mana aja Emang kan. kolaborasi intinya. Kan visual bisa ke makanan, bisa ke baju, bisa ke mana aja sih soalnya visual kan. Intinya kira-kira seperti Iya, itu ya, bisa. luar biasa. Emang Juan makin kesini makin dewasa ya, beda Harus waktu tahun dong. 2019 gua. Iya, Ya itu mah kemarin tuh kayak- cuman cuan-cuan doang ya, nggak Mas, merhatiin kamera ada lagi mas. Kamera ada lagi mas. Kalau sekarang gede-gede. Hah? Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang mungkin nyari sendiri ya. Iya, lebih nyari sendiri sih. Sendiri ya. Mesti berusaha buka Facebook, buka Iya. Twitter. Itu jangan deh. Tapi emang udah harus ada pameran sih Pak sekarang. Iya sih. Iya. Pameran fotografi udah harus lagi ada. Ada kayak waktu di toko-toko kan sempat ada pameran. Terus Tapi waktu sekarang apa masih tuh? ada, kan? Nggak tahu deh. Kalau sekarang emang karena kan kita pembatasan sosial itu agak Iya susah. sih. Dulu kan kita kan sempat yang di pameran kopi itu kan tuh sama Kopi Mas mana siapa? Gue lupa. Oh iya ya, sama kamera Ria. Sama kamera Ria sama Ican Iya. sama Mas siapa tuh yang kopinya Jokowi, Pak Jokowi. Wah, lupa. Lupa gua tuh. Pokoknya Indonesia Coffee Festival kalau nggak salah. Indonesia Di Senayan. Festival. Nah itu tapi emang antusiasnya banyak banget ya, rame banget. Karena orang juga kan pada bosen lah, pengen lihat pameran Sesuatu pasti yang ya. baru juga Iya, pasti. heeh. Tapi Pada kangen. tapi memang ini vaksinasi ini nih yang katanya bakal jadi game changer nih. Iyalah. Kita lihat aja nih, ini kan di Jakarta sendiri lu tau nggak vaksinasi udah berapa persen gelombang pertama? Berapa? 98%. Bagus Berarti dong. tinggal 2% lagi dari 8 juta, 10 juta orang berarti. Tinggal berapa ratus ribu lagi dan kita udah mendekati herd immunity. Iya. Dan kasus di Jawa Bali, Jakarta itu adalah yang terendah. Mantap dong. Lu coba ya cari datanya ada di Google. Makanya terima kasih Pak Anies Baswedan ya Pak. Luar biasa Pak. Bapak kerjanya keren banget ya pokoknya. Kayak berterima kasih banget di Jakarta luar biasa. Iya nih, jadinya kita bisa cepet lagi bangkitin ekonomi ya. Nah, itu dia. Makanya kan vaksin itu tujuannya itu biar apa? Bukan biar lu sehat, Iya, bukan lu bener. gak kena corona, tapi tujuannya adalah ya buat benerin ekonomi sebenarnya. Yang tadi biar sehat, biar nggak kena corona, itu kan ngikut. Ya tujuan ada vaksin sehat, cuman tujuan utamanya buat bangkitin ekonomi. Iya, lo padahal apa nggak bosen cuman di rumah doang nggak ngapa-ngapain, nggak pengen jalan-jalan. Ya, itu dia. Makanya kan banyak industri yang harus diperbaiki, maksudnya dibangkitkan lagi lah. Karena ya dengan vaksin inilah yang insya Allah jadi game changer nantinya. Dan yang vaksin gelombang kedua aja udah 40 atau 30% ya, gue juga lupa deh. Lumayan. Gede loh itu. Iya, Karena 30%-nya udah terbilang gede itu. Vaksin yang kedua, nah ntar udah beres semua 100%. Mungkin kalau yang pengen booster bisa booster atau apa. Kalau masalah booster sih gue belum tahu sih. Kita tunggu aja nanti kabar dari nakes-nakes terkini itu seperti apa. Iya sih, udah nunggu aja. Lihat kabarnya nanti. Yang penting kita melihat kemajuan Hari dan Tino. Bawa. Aduh. Kalau itu berarti tunggu Ragunan buka dong. Oh iya, Tunggu Ragunan buka. Oh, iya. Tunggu orang jangan buka, lihat. Apa kabar? Ada saudara. Bukan saudara saya. Cuman gue takutnya kalau Hari dan Tino dibawa ke Wisma Atlet orang-orang kabur. Iya, Tahu-tahu kan Wisma Atlet kan di sana kan aerobik senam, tahu-tahu ada harimau senam, males gak lu? Hari dan Tino lagi senam di sana. Ngeri banget. Nggak apa-apa sih, muter-muter doang sih. Tapi Wisma Atlet juga sekarang udah berkurang sih ini. Kemarin gua terakhir lihat data dari DKI Jakarta, bed occupation rate itu udah nurun banget. Jadi ya bismillah lah, semoga kita ini lagi balik lagi ekonomi semuanya. Amin.
Anyway, thank you banget ya kalian sudah Oke. datang kemari untuk podcast hari ini. Luar biasa Yoi. sekali informasinya. Ini pengusaha-pengusaha hebat semua. Amin, amin. Pokoknya Amin. mantap semuanya lah. Yoi. Thank you banget Boy ya. Yo, thank you Ius, juga, sama thank you, Bang De. Farel. Oke teman-teman, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Oke.